Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bikin hari ini langsung pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan syukur salam selalu kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke dalam, Bapak akan mengabsen dulu. Pak Fresha. Baik. Kita pada hari ini melanjut pada pertemuan kemarin, yaitu tentang bab haji. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang masalah zakat. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan zakat? Coba dijelaskan sedikit supaya bisa masih ingat. Zakat merupakan rukun Islam yang menaikkan zakat sendiri secara bahasa adalah menunjukkan zakat ada dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Terima kasih. Jadi zakat itu adalah hukum Islam yang ke ya. Jadi zakat itu dibagi dua macam, yaitu ada zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu adalah zakat harta. Ya, zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikasih pada waktu bulan suci Ramadan, waktu mau masuk hari raya. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang masalah haji. Siapa yang tahu pengertian haji? Haji artinya mengajar sesuatu, Maksud mengajar itu bagaimana? sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi haji itu adalah secara bahasa. Jadi terbagi dua pengertiannya, secara bahasa dan secara Istilah Secara bahasa adalah secara bahasa menilai sesuatu. nah, ini adalah pengertian haji menurut bahasa, yaitu yang berasal dari bahasa Arab, yaitu hajjah, yang berarti mengajar. Jadi kita pergi haji itu harus dengan sengaja, dengan hati yang ikhlas, jangan dengan penyebab yang lain, dengan mengajar. Terus ada pengertian menurut istilah. Coba baca Indonesia apa menurut istilah. Haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah. Ka'bah itu disebut apa itu? Untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi haji itu ada syaratnya dan ada rukunnya dan ada wajib haji. Apa makna wajib haji? Apa makna wajib haji? Haji adalah serangkaian
Jadi haji adalah syarat adalah dibutuhkan. Makna syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum kita haji itu. Wajib ada syarat-syarat ini terpenuhi. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak wajib pergi bagi dia. Apa saja syarat haji? Islam. Syarat haji. Satu Islam. Yang pertama syarat haji adalah Islam. Jika orang kafir naik haji apakah sah? Tidak. Jika orang kafir naik haji maka tidak sah. Yang kedua Balik. balik. Apa makna balik? Sudah sampai Umur. Kalau laki-laki berapa? 15 dah. Kalau perempuan itu sudah balik. Kalau perempuan 9 tahun, kalau laki-laki 15 tahun. Terus yang ketiga apa lagi syarat haji? Berakal sehat. Berakal sehat. Orang-orang bilang apa ini? Tidak. Jadi syarat yang ketiga ini adalah harus yang berakal sehat. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga harus berakal sehat. Jika orang yang gila maka tidak wajib haji atasnya. Terus yang keempat Merdeka. Ya, merdeka apa makna merdeka? Apa makna merdeka? Makna merdeka adalah bebas dari apa sama seperti Indonesia merdeka sudah bebas dari belenggu Belanda. Apa sama dengan bulan merdeka? Makna merdeka adalah bukan budak. Apa yang maksud dengan budak? Budaklah hamba sahaya. Tapi zaman sekarang tidak ada lagi budak. Jadi budak ini tidak wajib haji karena dia terikat dengan majikannya. Terus apa lagi syarat haji? Mampu. Terus syarat haji adalah mampu. Lalu bagian apa saja mampu di sini? Baik fisik, materi, dan keamanan dalam melaksanakan ibadah. Mampu dalam fisik contohnya bagaimana? Sehat badan. Kalau mampu dalam menjalankan harta bagaimana? Ada belanjanya, cukup untuk pergi haji. Jika kita pergi haji tapi tidak cukup untuk keperluan di rumah, kalau kita pergi haji tapi nggak ada lagi kemudian di rumah, maka tidak wajib haji. Inilah syarat-syarat haji, yaitu ada Iman. Terus ada rukun haji. Apa yang dimaksud dengan rukun? Ya, rukun itu yang dikerjakan di dalam haji tersebut, di dalamnya. Kalau syarat itu di luar yang mengiring tentang rukun. Seperti sholat kita. Sholat itu ada rukun dan ada syarat. Jadi syarat ini adalah mengiringi dalam rukun. Contohnya rukun sholat apa? Surah Al-Fatih. Membaca surah Al-Fatih adalah wajib. Ini jadi yang dimaksud dengan rukun adalah yang harus dikerjakan, bukan wajib dikerjakan. Jika salah satu yang tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Yang pertama apa? Ihram disertai dengan niat. Ihram. Panggilanmu untuk Berhaji.
Panggilanmu ini maksudnya panggilan Allah. Ya. Itu niatnya yang dimaksud dengan niat di mana? Di dalam hati. Jadi niat itu di dalam hati. Makna niat itu adalah qasdatul syai'in muqarinan bil fi'li. Qasad sesuatu disertai dengan perbuatan tersebut, seperti kita sholat. Maka niatnya kita sholat di dalam hati. Waktu kita takbiratul ihram, ketika kita takbiratul ihram disertai dengan niat dalam hati. Itu makna dari niat. Terus rukun haji yang kedua apa? Wukuf di mana? Ada Arafah. Wah, rukun haji yang kedua adalah wukuf. Wukuf ada di padang Arafah. Ada hari yang telah ditentukan. Hari apa? Mulai dari Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Pada hari 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah itu sudah masuk hari raya belum. Hari raya Idul Adha adalah jatuh pada 10 Dzulhijjah. Jadi pada 9 Dzulhijjah itu orang dihaji pada wukuf di padang Arafah. Terus yang ketiga tawaf. Apa yang dimaksud dengan tawaf? Ya. Jadi yang dimaksud dengan tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kalau Quran berapa kasar? Tidak. Ini perlu diperhatikan saat tawaf. Yaitu dada kita ini enggak boleh belok-belok ini. Ini bahu ini harus terjaga dengan Ka'bah. Misalnya ini Ka'bah. Puputannya mengelawan arus jam. Kalau arusnya ke atas, ini ke putar balik. Kalau ini Ka'bahnya ini Ka'bah. Ini bahu ini enggak boleh pindah di posisi Ka'bah. Harus berjalan sejajar yang telah ditentukan sesuai ada garis. Kalau sedikit geser ini, maka tidak salah lagi tahapnya. Kita harus diulang lagi di Hajar Aswad. Posisi pertama kita dihitung tawaf itu adalah posisinya di Hajar Aswad. Tahu Hajar Aswad? Batu dari surga yang di ujung Ka'bah. Di situ pertama mulainya kita tawaf sebanyak 7 kali. Terus yang keempat apa rukun haji? Sa'i atau lari-lari ke lari kecil. Di mana lari-larinya? Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Berapa kali balik? Sebanyak 7 kali. Jadi tata cara sa'i itu ada disebutkan sini. Dia mulai dari Bukit Safa, diselesaikan di Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dilaksanakan sebanyak 7 kali dan dilaksanakan sesudah Tawaf. Jadi rukunnya adalah harus berturut-turut. Setelah tawaf baru sa'i. Jangan sa'i dulu baru tawaf. Itu tidak boleh. Karena salah satu rukun haji adalah harus tertib. Mana tertib apa? Harus. Ya. Terus yang kelima, wajib rukun haji apa? Taat. Menghalalkan perkara yang semula diharamkan ditandai dengan syukur. Tahallul. Apa yang dimaksud dengan tahallul? Menghalalkan perkara yang semula diharapkan ditandai dengan bersyukur sekurang-kurangnya tidak helai rambut. Ya. Jadi tahallul itu adalah menghalalkan perkara semula diharapkan ditandai dengan bersyukur sekurang-kurangnya sehelai 3 helai rambut. Terus yang terakhir tertib. Apa makna tertib? Mendahulukan yang dahulu di antara rukun.
Ya. Jadi rukun haji itu harus tertib. Tidak boleh wukuf dulu ihram. Tidak boleh. Yang harus tertib menurut yang sudah ditentukan. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahlul dan tertib. Itu harus bertertib. Tidak boleh bertukar-tukar. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terus kita masuk ke dalam wajib Haji. Apa yang dimaksud dengan wajib haji tadi? Serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan apabila ada salah satunya tidak dikerjakan, haji tetap sah dan digantikan dengan membayarkan atau menyembelih. Ya. Jadi yang wajib haji ini adalah bukan rukun tapi wajib dilakukan. Jika tidak dilakukan maka harus ada dendanya atau dam. Apa yang pertama wajib haji itu? Ihram dari mikot Ihram dan dari Jadi itulah 7 wajib haji. Yang mana jika salah satu dari 7 ini tidak dilaksanakan atau ada nanti tidak mampu dilaksanakan atau sudah tua mungkin tidak mampu dilaksanakan, maka wajib tak sah, tapi harus wajib dibayar denda, yaitu denda. Sudah paham semua? Ada pertanyaan sebelum kita mulai hari ini? Jangan. Jadi kesimpulannya haji telah berasal dari bahasa Arab yaitu haja, yang artinya adalah wajah. Secara haji ada 5. Yang pertama Islam, kedua ketiga keempat, yang kelima terus rukun haji ada ihram disertai dengan niat. Apa niat haji yang paling? Labbaik Allahumma hajja. Yang kedua wukuf. Yang ketiga Tawaf. Sa'i, tahlul, harus terus wajib ini adalah ihram dari mikot, bermalam di Muzdalifah, melontar jumrah al-qadha pada hari raya haji, melontar 3 jumrah, bermalam di Mina, tawaf pada, tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan diharamkan. Sudah paham semua? Kalau sudah paham, sebagai kata di rumah, buat tugas pada halaman 104 yang tugas esai. Jawab soal itu adalah sebutkan 3 hikmah dan haji dan umrah, jelaskan perbedaan rukun dan wajib haji, sebutkan rukun haji, sebutkan macam-macam cara pelaksanaan ibadah haji, dan jelaskan perbedaan haji dan umrah. Itulah tugas di rumah. Minggu depan dikumpulkan. Hanya sekian pertemuan kita pada hari ini. Bapak Pari, lebih kurang Bapak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.